Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Rahmawati, pendamping PKH Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sesi ke-6, cermat meminjam dan menabung, langkah memilih tempat meminjam. Tujuan agar KPM memahami kelebihan dan kekurangan tempat meminjam dan mempraktekkan apa yang dipelajari hari ini dalam sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu dalam pertemuan tiap bulan ya Bu ya, di bulan Juli. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Sri atas tempatnya, sudah merepotkan Ibu Sri tiap 6 bulan ini. Nah, bulan ini kan kita bertemu-temu bertempatan setiap bulan ini ya, tempat beda-beda ya Bu. Jadi kita akhir ini tiap bulan ini tiap Bu Sri tempatnya. Jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita akan berdoa dulu Bu. Nah, kita berdoa mulai. Selesai? Nah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran di modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, supaya kita semangat ya ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bernyanyi ya. Sekarang nggak usah berdiri Bu, kita bernyanyi, ikutin saya ya. Ibu pernah dengar lagu di sini senang, di sana senang? Nah, jadi kita lihat ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Sudah selesai. Sekarang sudah bernyanyi. Nah, sekarang memasuki ini ya tahap modul-modul pembahasan hari ini. Nah, pembahasan hari ini adalah modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, langkahnya ya, kita akan memilih tempat meminjam. Nah, ibu-ibu, saya mau tanya, dalam pengelolaan keuangan itu pasti ada yang kurang keuangannya, ada yang pasti kebanyakan kurang. Pasti saya mau tanya ibu-ibu ini atau bapak, punya utang tidak Bu? Ya. Punya ya Bu ya? Nah, pasti banyak punya utangnya daripada menabung. Jadi dari punya utang ya, sebelum kita mau mengutang atau meminjam, kita harus memilih atau tahu bagaimana kalau kita mengutang di tempat ini, bagaimana loh keuntungannya, bagaimana kekurangannya. Nah, kita harus, di sini kita bahas tempat meminjam. Nah, sebelum memilih tempat meminjam, kita akan mau membahas sebelum tempat meminjam. Jadi, untuk apakah meminjam? Nah, untuk kebiasaan hanya untuk memenuhi kebutuhan keinginan untuk kegiatan produktif, ya. Nah, kedua, apakah kita cara lain bisa dilakukan sebelum berutang? Nah, kalau sebelum berutang Ibu biasanya harus bagaimana dulu? Apa mau langsung berutang sebelum berpikir? Gimana Bu? Nah, di sini jika ada, gunakan dulu tabungan atau aset-aset terlebih dahulu. Nah, sebelum menabung atau mengutang, apalagi tidak boleh direntenir ya biasa. Kita gunakan dulu, ada tabungan. Nah, kita harus gunakan tabungan sebelum meminjam ataupun berhutang ya Bu ya. Gunakan dulu tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, terserah apa aset seperti apa
minjam motor digadekan, nggak boleh itu ya. Sebenarnya boleh sih, tapi harus tabungan utamakan tabungan dulu. Benar. Jadi ketiga, berapa besar kita perlu meminjam itu harus dipikirin. Jangan asal minjam tapi tidak dipikiri. Oh, nanti gimana bayarnya? Itu nggak boleh ya, Bu ya. Harus dipikiri besarnya meminjam sesuai jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayar. Itulah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nah, jadi ibu meminjam harus lihat dulu pendapatan kita segini loh. Meminjam harus segini. Jadi meminjam itu nggak boleh lebih besar sepinjaman dulu. Apa pendapatan kecil? Jadi gimana kalau bisa bayar utangnya besar tapi pendapatan kecil? Nah, bayarnya gimana? Kan kayak gitu. Jadi keempat, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman sesuai waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Nah, itu harus dipikirin juga, Bu. Nah, kelima, kemanakah kita dapat meminjam? Nah, ini yang kita akan membahas. Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian paling murah. Go. Sampai di sini ada pertanyaan, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Ibu Putri. Ibu aset itu apa? Saya jelaskan, saya tidak mengerti. Nah, terima kasih pertanyaan dengan aset itu apa. Nah, ada yang tahu ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak? Aset itu Saya, Bu. apa? Apa Bu, Pak? Kalau menurut pendapat saya, kemungkinan aset itu adalah barang-barang yang kita miliki yang bisa kita jual. Oh, terima kasih ya dengan Pak Darut. Jadi Pak Darut paham apa yang kita sampaikan. Jadi aset yang kita miliki. Terima kasih. Pertanyaannya untuk jawabannya dari Pak Darut. Ya, terima kasih banyak, dan berarti Pak Darut pintar. Tepuk tangan. Ya. Tepuk salut bisa lah buat Pak Darut ya. Tepuk salut. Salut. Nah, begitulah teman-teman. Jadi aset itu adalah barang-barang yang kita miliki yang bisa kita jual mendapatkan sesuatu atau uang. Jadi di sini ada aset adalah barang-barang yang kita miliki yang bisa kita jual untuk mendapatkan uang. Jadi Ibu paham nggak di sini? Paham ya? Ya, alhamdulillah paham. Jadi sebelum kita meminjam di tempat di luar, jadi kita harus gunakan dulu duit tabungan atau aset yang kita miliki. Nah, di sini dari kita bahas 5 poin-poin ini. Yang sudah mengerti, ada pertanyaan dari Ibu Putri. Jadi kita akan berlanjut di tempat meminjam. Go. Nah, ibu-ibu, dari tadi kita membahas sebelum meminjam. Sekarang kita membahas tempat meminjam. Nah, tempat meminjam ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bukan saya yang jelaskan, Bu. Saya minta ibu-ibu yang supaya aktif berbicara di depan ibu-ibu yang lain. Jadi saya minta siapa yang mau yang menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ayo siapa? Ayo. Jadi 1, Ibu Sri siap. Saudara berkerabat dekat. Prosesnya cepat apa mudah, Bu? Tidak. Terus? Tidak. Perlu jaminan nggak, Bu? Tidak. Keempat, ada batas maksimal pinjaman nggak, Bu? Ya. Bunga total pengembalian tinggi? Rendah. Rendah atau tidak berbunga. Periode cara pengembalian bisa disesuaikan? Bisa Sesuaikan. Nah, jadi kalau tempat meminjam, jadi poin pertama saudara
saudara. Kalau saudara lebih mudah, kemudahannya itu atau keutamaan itu lebih mudah, perlu jaminan tidak. Atas batas maksimal iya, tergantung mempunyai peminjaman utang. Bunganya tinggi atau tidak, rendah atau tidak berbunga. Itulah keistimewaan kalau meminjam sesama keluarga atau kerabat. Periodenya sesuai dengan kesepakatan ibu dan yang keluarganya itu. Ya, jadi yang kedua, siapa lagi yang mau kita bahas? Rentenir termasuk bank keliling. Siapa yang tidak? Nah, silakan Ibu Putri. Rentenir termasuk bank keliling. Prosesnya cepat atau mudah Bu Putri? Mudah. Perlu jaminan tidak Bu Putri? Tidak. Kecuali dan lama dalam menjumlah banyak. Ada batas maksimal pinjaman nggak Bu Putri di ini rentenir tadi Bu? Tidak. Tidak. Ya, jadi tidak. Bunga total pengembalian tinggi tidak Bu di rentenir tadi? Tinggi sekali, benar sekali. Periode cara pengembalian bisa disesuaikan tidak? Tidak. Jadi rentenir prosesnya mudah, tapi jaminannya ada. Ada batasnya memang tidak ada, tapi yang kita rugikan adalah bunganya sangat tinggi. Ya, bunganya sangat tinggi. Jadi periode cara pembaliannya bisa diselesaikan tidak, karena itu ada waktunya. Jadi di sini tahap 1, tahap 2. Jadi tahap 3 siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Ya, Pak Darus. Silakan Pak Darus. Dari tahap 3 ini. Kelompok simpan pinjam. Nah, kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH dan lain-lain. Prosesnya cepat apa mudah Pak Darus? Mudah. Oh, mudah. Selama sesuai dengan tersedia, uang tersedia ya. Kalau misalnya uangnya belum ada tersedia, ya tidak mudah, lama dia itu. Perlu jaminan tidak Bu, Pak? Tidak. Nah, atas batas maksimal pinjaman? Ya, ada Bu. Ya, tergantung kesepakatan kelompok umum 2 kali jumlah simpanan. Bunga total pengembalian tinggi nggak Pak? Biasanya rendah Bu. Biasanya rendah. Oh, berarti Ibu Pak Darus ini sering minjam di tempat arisan ya. Oh, yo, hafal Ibu Pak Darus ini. Periode cara pembalian disesuaikan tidak Bu ini Pak? Bisa disesuaikan. Jadi kesepakatan kita Bu. betul. Jadi Pak Darus sering Bu nanti minjam di tempat arisan. Jadi kelompok simpan pinjam PKH adalah prosesnya memang mudah sesuai dengan duit yang ada di kasnya, ya. Apa kalau misalnya kas pinjamannya banyak, ya bisa juga banyak. Perlu jaminan tidak? Tidak, karena duit arisan. Nah, ada batas maksimalnya tidak? Iya, karena itu duit bersama. Kalau duitnya dikumpulkan di satu orang, dipinjam satu orang tapi tidak bayar-bayar, jadi macet ya. Apa kelompoknya simpan pinjam itu? Bunga total pembalian tinggi, cenderung rendah. Memang rendah Bu, karena bunganya buat kita bersama di kelompok pinjam-pinjam. Kalau misalnya kelompok kita melok, ya bunganya pasti akan kita setiap akhir tahun atau akhir tahun akan dapat juga bunganya. Jadi yang keempat, koperasi simpan pinjam. Proses cepat, mudah, cenderung rumit ya. Dia harus ngisi formulir, dia harus banyak dokumen, banyak, pokoknya rumit. Jarang yang minjem koperasi kalau tidak mendadak. Perlu jaminan, perlu. Umumnya jaminnya itu surat tanah, sertifikat, atau PPKB motor kita atau mobil. Jadi banyak, pokoknya rumit. Ada batas maksimal pinjam. Iya, batasnya ada. Biasanya kalau 10 bulan, kalau saya berikan ini koperasi tinggi
ini cenderung rendah, memang rendah. Tapi ujung-ujungnya kalau denda, tapi kalau ini didenda ya Bu ya. Periode cara pengembaliannya disesuaikan? Tidak, memang tidak. Ya. Harus sesuai dengan ketentuan apa yang kita sesuai surat perjanjian di tanda tangan, apa yang dibuat koperasi simpan pinjam tersebut. Bank pasar, proses cepat atau mudah. Ya, bank pasar adalah rumit. Sama dengan koperasi pinjam-pinjam, ini adalah mengisi formulir, perlu jaminan tidak Bu? Yang bank pasar perlu. Umumnya sama kayak koperasi simpan pinjam, tanah, rumah, kendaraan, bermotor dan lain-lain. Ada batas maksimalnya tidak Ibu-ibu? Iya, tergantung nilai jaminan yang diberi. Dan kalau misalnya surat tanah lebih banyak jaminannya atau waktunya. Jadi kalau misalnya surat motor ya sedikit biasanya. Itu biasanya bank pasar ada koperasi pinjam-pinjam, simpan pinjam. Bunga total pengembaliannya tinggi dah Bu, yang bank pasar tinggi. Beda dengan koperasi simpan pinjam ya, bank pasar ada tinggi. Periode cara pengembalian disesuaikan tidak Bu? Pak? Tidak sesuaikan. Jadi disinilah tempat meminjam. Sudah jelas, ada yang mau dipertanyakan tidak Ibu-ibu, Bapak-bapak? Tempat meminjam? Tiga. Baik Ibu-ibu, tempat meminjam. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Ibu kita mohon apa yang hari ini dipelajari di rumah, dipraktekin di rumah. Insya Allah kalau dipraktekin, insya Allah akan mudah, ada mengerti jalur-jalurnya. Tidak terjerumus disesat atau direntenir atau di tempat pinjam yang tidak jelas ya Bu ya. Jadi kalau misal sudah dipelajari, dipraktekin di kehidupan sehari-hari, sekian Ibu Ita akhiri. Terima kasih datang hari ini, bulan ini, di bulan Juli, besok di bulan depan Ibu Putri. Nah, kalau ada kata-kata yang salah dari Ibu Ita, saya minta maaf Ibu-ibu. Ya, jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.